Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Purnomo dari kelas TPIN 5A dengan nomor induk mahasiswa 12210193091. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam menguji validitas data statistik menggunakan aplikasi SPSS dengan metode Prevariate Person dan metode Correlated Item Total Correlation. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu uji validitas. Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang diinginkan. Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian isi kuesioner atau pernyataan yang digunakan oleh para peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Nah, pada pembahasan kali ini saya menggunakan metode Prevariate Person dan metode Correlated Item Total Correlation. Kita juga perlu menyediakan data contoh kasusnya seperti ini. Seorang mahasiswa bernama Andi melakukan penelitian dengan menggunakan skala untuk mengetahui atau mengungkap prestasi belajar seseorang. Andi membuat 10 butir pertanyaan dengan menggunakan skala Likert, yaitu angka 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Nah, setelah itu kan dibuat tabel data ya. Ini hasilnya. Nah, subjeknya kan ada 12 orang. Nah, setiap orang ini masing-masing menjawab 10 butir pertanyaan ini 1 sampai 10. Ini jawabannya untuk yang 1 adalah 3, 2 memberi nilai 4, 3, 3, nah, seterusnya. Nah, data ini nanti kita akan menguji kevalidannya menggunakan metode Prevariate Person dan metode Correlated Item Total Correlation. Baik, nah langsung saja ya, kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, kita menggunakan metode Prevariate Person. Kita buka aplikasi SPSS dulu. SPSS versi 16. Nah, ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa SPSS ini terdapat dua tampilan. Yang pertama tampilan data view dan variable view. Kita masuk pada variable view. Di sini pada kolom name kita membuat nama variabel. Kan tadi ada 10 pertanyaan ya. Jadi kita membuat variabel 1 sampai 10. Misalnya untuk butir persoalan yang pertama saya kasih nama X1. Butir kedua X2. Seterusnya sampai butir soal yang ke-10. Ini buat variabel. Dan juga skor total. Nah, kita lihat tadi ya, di ini kan menggunakan angka-angka biasa ya, tidak menggunakan desimal. Jadi pada kolom desimal kita ubah semuanya menjadi 0. Nah, sudah kan ya. Lalu kita bisa mengabaikan yang lainnya, tapi yang lain itu ya kolom yang lain ini bisa diabaikan, tidak apa-apa. Kita masuk pada kemudian setelah ini kan selesai, kita masuk pada data view. Nah, ini kan sudah terlihat ya, X1, X2, X3, X4 ini butir soal yang pertama, butir yang kedua, 3 sampai 10. Nah, kita akan menginput data dari subjek yang pertama ya, subjek yang 1 kan tadi ada 12 subjek, ini semuanya ini kita input di data view ya. Berhubung ini format filenya ini PDF, nah saya tulis ulang deh
Microsoft Excel supaya lebih mudah dalam menginput datanya. Nah, kita log dulu ya sampai skor total. Nah, sudahan ya. Kita copy, kita masukkan pada SPSS data view. Nah, sudah masuk ya. Nah, kita sudah menginput data. Setelah kita menginput data, kita menganalisis. Nah, kita menganalisis uji validitasnya menggunakan metode bivariate person. Caranya kita masuk pada ini tab analysis, kemudian correlate bivariate. Nah, muncul kotak di mana kita perlu memindahkan ini semua item-item soal tadi ke kotak yang sebelah kanan. Kita pindahkan semuanya ya. Klik panah yang ada di sebelah, yang mengarah ke kotak yang sebelah kanan. Klik. Nah, sudah kan ya. Lalu pastikan ini tercentang. Ini to tile flag significant correlation. Lalu oke. Nah, ini kan ya metode private correlation, private person korelasinya ini. Nah, ini sudah muncul kan ya. Lalu bagaimana kita memberi proses pengambilan keputusannya? Kita bisa menyatakan data ini valid atau tidak. Nah, kita perlu perhatikan catatan. Saya membuat catatan. Nah, ini dasar pengambilan keputusan. Ada dua cara dalam mengambil keputusan. Bisa membandingkan nilai R hitung dengan R tabel dan melihat nilai signifikansi. R hitung itu apa? R hitung itu adalah skor total hasil dari perhitungan private person tadi. Nah, ini person correlation ini adalah R hitung. Lalu R tabelnya yang bagaimana? Saya juga sudah mempersiapkan tabel R tabel, namanya R tabel product moment. Nah, ini R tabel ini saya sudah menyiapkan. Nah, dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item biasanya digunakan uji signifikansi. Koefisien korelasi pada taraf signifikan 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Nah, 0,05 ini sama dengan 5%, atau ini 0,05 adalah standar yang sering digunakan dalam penelitian. Jadi 0,05. Cara mencari nilai R tabel dengan N-nya tadi kan jumlah subjeknya kan 12. Nah, karena signifikansi 5% atau 0,05, maka diperoleh 0,576. Nah, cara gampangnya kita lihat pada tabel ini. Kan taraf signifikansi kan 5%. Sedangkan jumlah respondennya, subjeknya 12. Kita lihat, oh ini 0,576, kan 5%. 0,576. Kita lihat pada apa ini R hitung. Nah, R hitung ini apakah lebih besar daripada R tabel? Apakah lebih besar dari 0,576? Tidak kan ya, ini 0,534 berarti kurang daripada 0,576. Lalu kita lihat signifikansinya.
Signifikansinya ini yang bawahnya ini adalah signifikansi. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 berarti data dinyatakan valid, sedangkan jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 berarti data tersebut tidak valid. Ini 0,074. Ini kan lebih besar ya daripada 0,05, berarti signifikansinya juga tidak valid. Berarti butir soal yang pertama ini uji validitasnya tidak valid. Kemudian yang kedua, ini R hitungnya kan 0,706. Apakah lebih besar dari R tabel? R tabelnya 0,576. Berarti kan ya lebih besar kan ya. Jika lebih besar berarti data tersebut dinyatakan valid, R hitungnya valid. Kemudian yang signifikansinya 0,010. Ini apakah kurang dari 0,05? Ya, 0,010 kurang dari 0,05. Berarti signifikansinya juga valid. Begitu seterusnya sampai pada butir soal yang ke-10 atau variabel yang ke-10. Nah, saya juga membuat ringkasan. Semuanya sudah saya coba tadi. Nah, ini menggunakan ringkasan hasil uji validitas menggunakan metode bivariate person. Diperoleh yang butir soal yang pertama ini. Nah, hasilnya tidak valid. Yang kedua valid sampai yang ke-10 ini sudah ya. Begitu ya teman-teman. Begitu ya. Yang selanjutnya adalah dengan metode corrected item total correlation. Nah, ini hampir sama ya dengan yang bivariate person tadi. Cuman ini analisisnya kan berbeda. Jadi pada corrected item correlation ini kita hanya menginput data variabel 1 sampai yang ke-10. Yang skor totalnya nanti tidak diinput. Cara menganalisisnya, kita pilih tab analysis, kemudian scale, reliability analysis. Nah, ini kita masukkan yang skor totalnya tidak usah. Nah, pindahkan ke kotak sebelah kanan, klik. Nah, kita pilih statistik, pastikan scale if the delected ini tercentang, kemudian continue, lalu oke. Nah, ini sudah kita peroleh hasil dari corrected item total correlation. Nah, ini. Lalu bagaimana kita mengetahui data ini valid atau tidak? Kita sama ya, hampir sama dengan bivariate person tadi. Nah, ini pedomannya, dasar pengambilan keputusannya seperti ini. Nah, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka data dinyatakan valid. Jika R hitung kurang dari R tabel, maka tidak valid. Lalu signifikansinya, apabila signifikansi kurang dari 0,05 berarti valid. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 berarti tidak valid. Kita peroleh R tabelnya adalah 0,576 karena subjeknya kan ada 12. Nah, ini kita lihat ya, corrected item total correlation-nya 0,411. Apakah ini lebih besar daripada
0,576. Ini berarti kan kurang ya. Berarti data tersebut tidak valid. Kemudian yang kedua 0,615. Ini lebih besar daripada 0,576, berarti data itu valid. Yang ketiga 0,822, ini lebih besar juga daripada 0,576, berarti data itu juga valid. Begitu seterusnya sampai ke putri soal yang ke-10. Nah, saya membuat ringkasan seperti ini. Nah, yang nomor 1 tidak valid, yang kedua valid, 3 valid, tidak valid. Nah, itu ya. Ini adalah uji validitas menggunakan metode corrected item total correlation. Hampir sama sebenarnya, cuma sedikit bedanya cara menganalisisnya. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.